Kebutuhan hidup yang mendesak adalah kebutuhan hidup yang harus segera dipenuhi. Dan dalam kehidupan ini, seringkali kita juga berhadapan dengan kebutuhan hidup yang mendesak, di mana kita tidak bisa menghindarinya selain berusaha memenuhinya. Masalahnya kemudian, kebutuhan hidup yang mendesak adalah kebutuhan hidup yang tidak selalu bisa kita penuhi dengan kemampuan kita. Kemampuan manusia kita terbatas. Saudara-saudara, dalam perjumpaan bersama dengan Niel Nisri dalam acara Wajah Allah, kali ini kita berbicara tentang bagaimana caranya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kebutuhan hidup kita yang mendesak. Ketika kita mengatakan seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, ataupun kita tidak melihat penyelesaian terhadap pemenuhan kebutuhan hidup kita. Mari kita lihat bagian Alkitab yang mengatakan tentang bagaimana Allah dalam Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak ketika Tuhan Yesus ada dalam pelayanan pada saat itu. Bagian Alkitab kita terambil dari Matius pasal 9 pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara, berbicara tentang kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan kita, maka bagian Alkitab tadi mengisahkan tentang dua orang yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki kebutuhan mendesak yang sama pentingnya. Tokoh yang pertama yaitu Yairus merupakan kepala rumah ibadat. Dia merupakan orang yang penting dan terpandang, karena biasanya kepala rumah ibadat punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan ibadat. Lalu dia juga yang akan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadat di rumah ibadat itu. Yairus adalah orang yang penting. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, tolonglah, anak saya meninggal." Yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Berbeda dengan Yairus, perempuan ini bukanlah orang yang penting terpandang dalam masyarakatnya. Bahkan nanti kita lihat bahwa dia justru merupakan orang yang dikucilkan dalam masyarakatnya. Perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah pergi dari tabib ke tabib. Penyakitnya tidak tambah baik, tetapi makin memburuk dari waktu ke waktu. Dia sudah menghabiskan uangnya untuk berobat. Bangkrut. Tidak memiliki apa-apa. Dia datang diam-diam dengan bermaksud menjamah jubah Tuhan Yesus. Dalam hatinya dia mengatakan, "Asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh." Perempuan ini merupakan orang yang mesti dikucilkan dalam masyarakatnya. Dalam konteks Yahudi, seseorang yang mengalami sakit pendarahan adalah seseorang yang najis. Najis artinya kotor,
Dan seseorang yang kotor tidak bisa beribadah pada Tuhan. Ketika dia najis, maka dia dapat menajiskan orang lain yang bersentuhan dengan dia, atau orang yang menduduki bekas tempat duduknya, dan seterusnya. Ini mau mengartikan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tidak terpandang, perempuan yang miskin karena sudah bangkrut, yang juga mengalami pengucilan dalam masyarakatnya. Bayangkanlah secara fisik dia lemah karena sakit. Lalu kemudian bayangkanlah bahwa dalam kelemahan fisiknya dia sendirian, dia kesepian. Bahkan bayangkanlah dia tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan karena alasan-alasan tadi. Dia najis, tidak layak sesuai dengan aturan agama untuk datang beribadah pada Tuhan. Anda bisa membayangkan betapa putus asanya perempuan ini. Betapa dia merasa kesepian. Betapa dia sangat lemah. Kebutuhan ini sangat mendesak. Kebutuhan Yairus karena anaknya meninggal, dan kebutuhan perempuan ini juga merupakan kebutuhan yang mendesak. Yang membedakan adalah Yairus adalah orang yang terpandang. Orang yang terpandang adalah orang yang disegani. Dan dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, orang yang disegani biasanya permintaan mereka untuk orang lain menolong adalah sebuah permintaan yang segera akan ditanggapi. Perempuan ini dalam kebutuhannya bisa saja dia berpikir, apakah dia bisa untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Ingat tadi bacaan kita mengatakan Yesus tengah dikerumuni oleh orang banyak, dan semua orang yang hadir pada saat itu memiliki kepentingan-kepentingan. Dia akan berpikir, apakah Tuhan akan memenuhi kebutuhan saya meskipun kebutuhan saya mendesak? Saya bukan siapa-siapa dalam masyarakat. Bahkan kalau mereka tahu saya tengah sakit pendarahan, mereka pasti mengusir saya atau menjauh daripada saya. Apakah Yesus akan menolak saya? Bagaimana Yesus memenuhi kebutuhan dua orang ini merupakan sebuah hal yang luar biasa dan akan menguatkan kita ketika kita berhadapan dengan kebutuhan hidup yang mendesak. Mari kita lihat bagaimana cara Yesus memenuhi kebutuhan dua orang tadi. Cara Tuhan memenuhi kebutuhan kedua orang ini adalah sebuah cara yang unik dan tidak umum. Pemenuhan kebutuhan dua orang ini mengalami penundaan. Nah, bisa kita bayangkan ketika kebutuhan kita sangat mendesak, penundaan bukanlah hal yang menyenangkan untuk kita dengarkan. Sabar, tunggu, belum waktunya. Ini bukan hal yang menyenangkan. Tapi dalam proses penyembuhan atau pemenuhan kebutuhan daripada dua orang tadi terjadi penundaan. Kita perhatikan, perempuan ini 12 tahun sakit. 12 tahun saudara-saudara. Anda 1 tahun sakit. Jangankan 1 tahun, 1 minggu sakit. Maka Anda akan bertanya-tanya, apakah Tuhan akan menyembuhkan saya? 1 bulan mungkin Anda sudah putus asa. Perempuan ini 12 tahun mengalami penundaan. Bukan dia tidak berusaha, dia sudah berusaha. Tetapi dalam usahanya, semakin dia berusaha, semakin keadaan makin buruk. Penundaan. Bagaimana dengan Yairus? Dia pun mengalami penundaan. Ingat tadi dalam bacaan dikatakan begini, Yairus datang, Tuhan anakku mati. Datanglah. Dalam perjalanan ke rumah Yairus, perempuan ini datang. Dan kemudian menjamah jubah Yesus, dikatakan dia sembuh. Yesus lalu berbicara dengan perempuan itu. Artinya, dalam keadaan gawat itu, kebutuhan mendesak Yairus tertunda untuk dipenuhi. Ada penundaan. Bagaimana kita melihat penundaan ini dari sudut pandang iman, bahwa penundaan juga merupakan hal yang baik? Sebab bukankah pada saat ini Anda mungkin tengah bergumul dengan kebutuhan-kebutuhan yang Anda bilang, Tuhan, ini merupakan hal yang mendesak dalam hidup saya.
Tetapi semakin Anda mendesak maju, semakin Anda melihat bahwa keadaan bisa semakin buruk. Dan dalam keadaan itu, Anda bertanya-tanya, apakah Tuhan mau memenuhi kebutuhan saya? Saudara-saudara, penundaan bukanlah Tuhan menolak untuk menolong kita. Tetapi seringkali penundaan merupakan cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Lihat, bahwa dalam kisah Yairus, penundaan yang terjadi terhadap anaknya yang sakit untuk ditolong Tuhan adalah merupakan sebuah ujian. Apakah dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Sekaligus merupakan sebuah peneguhan iman. Ujian karena terjadi penundaan. Peneguhan iman karena justru penundaan itu menunjukkan kepada dia bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan, bahkan ketika dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sembuh. Perempuan itu mengalami kesembuhan sebelum Yesus mengatakan, engkau sembuh. Karena ketika dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus, dia telah mengalami kuasa adikodrati Tuhan yang menyembuhkan. Dan hal ini tentunya meneguhkan iman Yairus yang melihat bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Imannya bangkit dan percaya kalau Tuhan menyembuhkan perempuan ini, maka dia sanggup untuk menyembuhkan anak saya yang sudah mati. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini, ketika kita berbicara tentang kebutuhan hidup yang mendesak, bisa saja terjadi dalam kehidupan Anda penundaan. Mungkin Anda telah berjuang 1 tahun, 2 tahun, tetapi Anda tetap melihat keadaan yang sama. Ketika keadaan itu terjadi, Anda akan bertanya, apakah Tuhan akan mengubah keadaan ini? Apakah Tuhan mau melakukan hal ini kepada saya? Saudara-saudara, jangan menyerah. Karena ketika Anda menanti, Anda menunggu, saat-saat itu terkadang merupakan saat Tuhan membentuk diri Anda, membersihkan diri Anda, menyiapkan diri Anda sehingga kesembuhan Anda tidak hanya menjadi sebuah hal yang menjadi pemenuhan kebutuhan Anda, tetapi juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang harus Anda ingat bahwa masalah-masalah yang besar, pencobaan-pencobaan yang besar adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan yang besar hadir dalam kehidupan Anda. Jadi yang saya mau katakan bahwa penundaan dalam kehidupan Anda ketika Anda terdesak dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu justru akan menjadi keadaan di mana Anda melihat kemenangan yang besar terjadi dalam kehidupan Anda. Ujian yang besar akan menghasilkan kemenangan yang besar. Sebuah penundaan yang besar akan menghasilkan kemenangan yang besar dalam kehidupan Anda. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yairus maupun dalam kehidupan perempuan tadi. Saya mengatakan penundaan itu menjadi sebuah hal yang besar karena begini. Perempuan itu tadi kita lihat bahwa dia tidak hanya membutuhkan kesembuhan secara fisik. Karena rohaninya pun mengalami hal-hal yang buruk. Jiwanya mengalami kesepian. Terkucil selama 12 tahun, bayangkanlah. Kita diciptakan tidak untuk hidup sendiri, tetapi perempuan itu mengalami kesendirian. Dia bahkan tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Dalam penundaan itu, dia terus maju berusaha. Dan suatu saat dia mendengarkan tentang Tuhan yang mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kecil dan lemah, dan menolong mereka. Dan lihatlah bahwa Tuhan tidak hanya menyembuhkan dia. Ketika Tuhan bercakap-cakap dengan dia dalam keadaan yang ramai, semua orang melihat sebenarnya ada satu maksud yang Tuhan kehendaki terjadi dalam perempuan itu. Tuhan ingin memulihkan status perempuan itu, mengembalikan kehormatannya di hadapan semua orang pada saat itu. Karena itu pun merupakan hal yang penting yang mesti dimiliki oleh perempuan itu
ketika kehidupannya berjalan kembali seperti semula sesudah Tuhan menyembuhkan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan Yesus menyapa perempuan itu. Injil mengatakan bahwa cuma satu-satunya sapaan kepada seorang perempuan, Tuhan memakai kata anakku. Anda lihat bahwa dalam penundaan yang terjadi terhadap perempuan itu, justru ada hal-hal yang tidak dia harapkan, tetapi Tuhan tahu dia butuhkan dan Tuhan memberikannya kepada perempuan itu. Jadi kalau saat ini Anda mungkin jenuh, Anda merasa putus asa karena Anda menunggu terlalu lama. Ya, saya setuju, menunggu terlalu lama tidak menyenangkan. Sakit, persoalan yang berat, itu bukan hal yang menyenangkan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan seringkali penundaan adalah cara Tuhan membentuk Anda, menyiapkan Anda untuk mengalami hal-hal yang besar, yang bahkan tidak terpikirkan atau tidak Anda harapkan dalam kehidupan ini. Ketika saat ini Anda mengalami penundaan terhadap kebutuhan Anda, tetaplah percaya bahwa Tuhan mampu untuk memberikannya pada Anda, bahkan melebihi apa yang Anda doakan, Anda harapkan, Anda inginkan. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan.
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Tuhan memenuhi kebutuhan yang mendesak kita dengan cara bagaimana kita mau bekerja sama dengannya. Bekerja sama di sini yang saya maksudkan adalah kita memilih untuk ada pada jalan yang benar. Seringkali ketika kebutuhan hidup mendesak, setiap orang diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan yang salah akan membuat masalah yang besar dalam kehidupan. Tetapi memilih dengan benar akan membawa Anda pada pemenuhan kebutuhan Anda. Nah, memilih dengan benar adalah seperti yang dua orang tadi lakukan. Keadaan hidup berat, tetapi mereka datang kepada Tuhan. Mereka mengatakan kepada Tuhan apa yang mereka butuhkan. Mereka menyatakan sikap mereka tentang kebutuhan mereka. Mereka tidak tinggal diam, mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan kemudian berharap bahwa kebutuhan mereka dipenuhi oleh Tuhan. Saudara-saudara, pilihlah cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jangan memilih cara Anda. Jangan kemudian juga karena penundaan Anda memilih untuk diam, mengasihani diri, menyalahkan orang lain, dan tidak berbuat apa-apa. Hal ini penting. Hal ini penting karena ketika Anda memutuskan apa yang Anda harus lakukan untuk memenuhi kebutuhan Anda yang mendesak, Anda bisa menghalangi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan Anda, atau justru Anda membuat Tuhan mudah untuk menolong Anda. Bukankah ketika kebutuhan yang mendesak Anda penuhi dengan cara Anda tanpa mempertimbangkan apa yang Tuhan kehendaki, maka Anda tengah menghalangi Tuhan memenuhi kebutuhan Anda. Atau sikap Anda akan menghalangi, sudah biarlah, akan percuma. Ini karena salah dia. Sudahlah, memang saya patut untuk mengalami hal ini. Sikap-sikap seperti itu hanya akan menghalangi Tuhan untuk menolong Anda. Pilihlah untuk bersikap benar, sehingga Tuhan tidak terhalang untuk menolong memenuhi kebutuhan Anda yang mendesak. Pemenuhan kebutuhan yang mendesak juga berbicara tentang iman. Banyak penafsir atau perkataan Alkitab tadi ditafsirkan dengan mengatakan bahwa
iman daripada dua orang ini merupakan iman yang luar biasa. Tetapi saya hendak mengingatkan kita bahwa pemenuhan kebutuhan daripada Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan tidak hanya semata-mata berbicara tentang iman yang luar biasa dari dua orang ini. Betul, iman adalah kekuatan dan kuasa untuk mendatangkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tetapi orang akan berkecil hati ketika melihat dua orang tadi dengan iman yang luar biasa, dan bisa saja ketika Anda mengalami kebutuhan yang mendesak, Anda mengatakan, tapi iman saya tidak sebesar dua orang tadi. Saya tidak mampu untuk berharap karena keadaan ini sangat berat. Nah, saudara-saudara, yang luar biasanya adalah bahwa tidak sepenuhnya pemenuhan kebutuhan mendesak kita bergantung pada iman. Tetapi yang mesti kita lihat bahwa iman yang kita miliki adalah juga merupakan pemberian Tuhan. Ya, bahwa Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Tetapi iman juga merupakan karunia, anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus menyempurnakan iman kita. Sehingga ketika Anda mengalami sebuah kebutuhan yang mendesak dan merasakan bahwa iman Anda tidak sebesar tokoh-tokoh Alkitab, hal yang perlu Anda ingat bahwa Tuhan menyempurnakan iman Anda. Saya mengutip 1 Korintus 10 pada ayatnya yang ke-13. Saya hendak menunjukkan hal ini ketika seseorang, mungkin Anda tengah mengalami hal-hal yang berat, pencobaan-pencobaan yang merupakan di dalamnya kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa artinya? Berbicara tentang iman, berbicara tentang kemampuan untuk menanggung persoalan-persoalan, menunggu, melihat sampai Tuhan bekerja. Maka ayat ini mengatakan begini, sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa? Mengapa pencobaan biasa? Mengapa tidak melebihi kekuatan manusia? Dijelaskan begini, sebab Allah setia. Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Allah setia, Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita terbatas ketika mengalami pencobaan kebutuhan yang mendesak. Iman kita menjadi lemah. Tetapi pada saat itu dikatakan Allah setia untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menopang kita. Sehingga pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Iman kita tidak runtuh. Karena Tuhan menopang. Karena Tuhan membantu kita. Pencobaan datang, musuh menyerang, tetapi Tuhan yang berperang untuk kita. Kita lemah, tidak mampu untuk melangkah, putus asa, iman kita goyah. Tetapi Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan membantu kita sehingga pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu maksudnya. Iman kita bergantung juga pada kasih dan kemurahan Tuhan. Yang kedua dari ayat ini mau dikatakan bahwa ketika berbicara tentang kebutuhan yang mendesak iman, maka di sini dikatakan bahwa Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita putus asa, kita kehilangan iman ketika persoalan hidup terlalu berat. Apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang bisa menolong saya? Di mana ke Tuhan pada saat ini? Di sini dibilang Tuhan memberikan jalan keluar. Saat kita mengatakan tidak ada jalan, Tuhan bilang disitulah jalan. Saat kita melihat kebuntuan, Tuhan membuka jalan di situ. Tuhan memberikan jalan keluar. Sehingga iman kita tumbuh. Tuhan menghadirkan pengharapan. Tuhan membuat kita berjumpa dengan peluang-peluang dan kesempatan. Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita meraih apa yang Dia taruh di hadapan kita, yang menjadi bagian kita. Jadi berbicara tentang iman, tidak hanya berbicara tentang iman yang besar karena kualitas diri kita, tetapi iman yang besar karena Tuhan memberikannya kepada kita,
Karena dia tahu itu merupakan kebutuhan Anda yang mendesak. Kebutuhan hidup Anda yang mendesak adalah sesuatu yang Tuhan tahu. Tuhan menciptakan Anda. Tuhan mengenal Anda. Tuhan memanggil Anda dengan nama Anda. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan dari dua orang tadi, menolong kita untuk melihat bahwa kebutuhan hidup kita yang mendesak, Tuhan mampu memenuhinya. Sekarang mari kita bertindak. Apa yang mesti dilakukan? Datang padanya. Datang padanya. Ibarat kata Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Anda lapar ingin makan. Ya, hidangan itu telah tersedia. Yang perlu Anda lakukan adalah bukan menyediakan hidangan itu, bukan memasak, bukan membeli bahan makanan, menyediakannya. Yang perlu Anda lakukan hanya berdiri, ambil dan makanlah. Karena Tuhan yang menyediakannya. Datang pada Dia. Hal-hal yang menghalangi orang datang kepada Tuhan adalah dia bisa saja mengatakan, terlalu besar masalah saya, terlalu merepotkan. Mungkin sudah terlambat. Keadaan saya begitu buruk. Status sosial saya tidak menolong saya untuk dapat memenuhi kebutuhan ini. Kekuatan saya terbatas. Tidakkah kau lihat bahwa sangat sulit? Sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan ini. Kita memandang hal-hal yang mustahil dari sudut pandang kita sebagai manusia. Kita mungkin merasa bahwa terlalu besar untuk Tuhan, terlalu merepotkan, tidak pantas untuk Tuhan. Ingat, perempuan tadi bisa saja merasa tidak pantas karena keadaannya, tetapi dia tidak dihalangi oleh keadaan itu dan dia maju terus untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan dari Tuhan. Sebab itu datanglah pada Tuhan, datanglah pada Tuhan, datanglah pada Dia. Datang, apapun yang Anda butuhkan dalam hidup ini tidak terlalu besar bagi Tuhan yang besar. Tidak merepotkan Dia karena Dia sangat mengasihi Anda. Tidak akan menyusahkan Dia. Anda tidak akan pernah menyusahkan Dia dengan permintaan-permintaan Anda. Dia bersuka cita ketika Anda datang dan meminta kepada Dia sebagai seorang anak kepada Bapa. Rasakan itu ketika anak Anda datang meminta, "Pa, Ma, berikan ini pada saya." Anda merasakan sukacita ketika anak Anda meminta kepada Anda. Demikian juga Tuhan. Anda tidak pernah menyusahkan Tuhan ketika Anda datang kepadanya dan membawa kebutuhan Anda. Saudara-saudara, Tuhan mau memenuhi kebutuhan hidup Anda yang mendesak sekalipun. Tuhan mau melakukannya. Tetap berharap pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia mau melakukannya bagi Anda. Yakinlah bahwa Dia punya berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda yang mendesak. Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun menunjukkan betapa luar biasa cara Tuhan memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan mau melakukannya juga bagi Anda. Kita berjumpa kembali bersama dengan pria misteri dalam acara Wajah Allah. Sampai jumpa minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.